Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marsha. Di sini saya akan menjalankan tugas belajar di luar kelas hari ke-6. Tugasnya yaitu membuat video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar kedua. Pertanyaan yang pertama mengenai metode individual system. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses pembimbingan minat belajar yang berpusat pada anak, yang berarti anak sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator. Terus yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena tidak akan small step system jika tidak individual system tentunya. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Bertujuan untuk mencapai proses belajar yang small step system, yaitu bertahap. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan peran murid. Peran murid yaitu sebagai subjek belajar dan peran guru atau motivator yaitu sebagai fasilitator. Yang kelima, apa perbedaan antara individual system dan classical system? Individual system perbandingannya sedikit, classical system perbandingannya banyak. Individual materinya berbeda-beda, sementara klasikal materinya setara. Terus individual kurikulumnya menyesuaikan terhadap anak, sementara klasikal kurikulumnya sudah ditentukan. Yang terakhir, individual anak berperan sebagai subjek, sementara klasikal guru sebagai sumber belajar. Lalu, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya dengan bertanya dan mencari tahu melalui orang tua atau wali murid tersebut agar dapat mengetahui apa saja kesukaan anak dan lebih memahami karakter anak tersebut. Lalu, yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Motivator dapat memahami anak, memahami kemampuannya, memahami kemauan anak, sehingga dapat membimbingnya sesuai dengan kemampuan dan kemauannya, sehingga minat anak akan tumbuh. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Mungkin minat anak tidak akan tumbuh karena bisa jadi anak itu tertekan atau terpaksa karena proses pembimbingannya tidak dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak tersebut. Proses pembimbingan yang dilakukan tentu saja akan dilakukan sama rata sehingga anak tersebut akan terpaksa karena tidak sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Lalu yang kedua, pertanyaan mengenai metode variation skill. Yang pertama, apa itu variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar, kemampuan efektif, kognitif, dan motorik. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan, sehingga harus dilakukan divariasikan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak mudah bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar ini. Lalu yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama, kemampuan afektif, kognitif, dan motorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif adalah berkaitan dengan kerja otak dan kecerdasan, misalnya membaca dan berhitung. Lalu 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, misalnya bernyanyi, berdialog, bercerita, berdongeng. Lalu yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki, seperti menangkap, melempar, dan menari.
Yang kedua, motorik halus berkaitan dengan penggunaan jari-jari tangan, misalnya menarik garis, mewarnai, dan menulis. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Dengan menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut kecuali anaknya menyukai kegiatan tersebut. Misalnya, sekarang mewarnai, lalu udah itu bernyanyi, udahnya membaca, terus yang lain diulang-ulang kayak gitu. Yang terakhir, mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Artinya, berulang-ulang, kegiatan yang menyenangkan akan terus diulang. Misalnya, kegiatan belajar dan bermain ini menyenangkan, maka anak akan mengulang-ulang kegiatan tersebut. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Berarti jika sering diulang, berarti anak jadi sering berlatih, maka anak semakin mampu dan terampil. Jika anak semakin berulang-ulang membaca, berulang-ulang menulis, maka anak akan semakin mampu dan terampil melakukannya. Yang ketiga atau yang terakhir, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Artinya, jika sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya, dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.